Kita jawab dulu ya. Bismillah, alhamdulillah. Soalan yang pertama, adakah sifat harokah itu sabit di Quran dan Sunnah? Harokah atau dalam bahasa kita bergerak, ya. Bergerak. Kata al-harokah itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah, disandarkan sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam Quran dan Sunnah ada sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun disebutkan dalam ayat dalam hadis-hadis Rasulullah. Ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang, wa jaa rabbuka. Yang datang bukan hanya malaikat, tapi Allah pun sendiri datang. Kemudian ada disebutkan dalam hadis yang mutawatir sifat bahwa Allah yanzilu ilas sama'id dunya. Kalau sudah sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit yang terdekat. Ada sifat datang, ada sifat turun. Ya. Kita dalam bahasa yang biasa digunakan sehari-hari, kadang menyebut datang dan turun itu kita sebut bergerak. Dan itu sering digunakan dalam dunia manusia. Tapi tentu kalau dikenakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang dan turunnya Allah adalah datang dengan dan turun sesuai dengan keagungan zat Allah. Maka kalau itu kita sebut bergerak, juga bergeraknya dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan keremehan pergerakan yang ada pada manusia. Nah, oleh karena itulah sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti tadi antum sebutkan Imam Harb al-Kirmani, juga Imam Utsman ibn Sa'id ad-Darimi, menyebutkan sifat bergerak atau yataharrak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian dijelaskan oleh para ulama berikutnya bahwa pilihan yang paling tepat kita iltizam dengan al-fadhil Quran was sunnah. Kita menggunakan lafal-lafal yang memang digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ketika Imam Ad-Darimi mengatakan perbedaan yang mati dengan yang hidup adalah bahwa yang hidup itu berbuat dan bergerak. Nah, kita pun membedakan dunia manusia seperti itu. Yang mati tidak bergerak, yang hidup bergerak. Kalau sesuatu itu hayyun, maka dia juga yataharrak. Tapi bahasa yang lebih syar'i dalam Quran dan Sunnah adalah yaf'al, bukan yataharrak. Itu yang disebutkan oleh imam yang lebih unggul, Imam Bukhari. Beliau menceritakan dari gurunya, kalau tidak salah dari Nu'aim ibn Muhammad, wal arabu la ta'rifu al hayya minal mayyiti illa bil fi'li. Orang Arab tidak mengenal secara bahasa Arab perbedaan antara yang hidup dengan yang mati kecuali dengan berbuat. Bahwa yang mati tidak lagi berbuat. Itu secara umum, bukan hanya dalam dunia manusia. Hewan mati dengan tidak kita ketahui dari dia berbuat atau tidak. Kalau dia tidak berbuat, maka dia mati. Makanya tadi tidur itu setengah mati, karena kita bisa bergerak, bisa mungkin berpindah-pindah, tapi tidak dengan sadar. Nah, jadi perbedaan antara ini secara dalil rasional, dalil akli, bahwa beda antara hidup dengan mati adalah dia berbuat. Maka kalau Allah itu al-hayyu, yang maha hidup, maka Allah adalah fa'alun lima yurid. Maka Allah lah yang paling mampu melakukan atau berbuat sesuai kehendaknya. Kalau kita manusia banyak yang kita kehendaki, tak mampu kita perbuat. Nah, ini yang istilah yang lebih khas dan thabit di Quran dan Sunnah, ya. Yaf'al. Kemudian nanti ada yaf'al, perbuatannya macam-macam. Seperti dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan oleh Imam Syafi'i, dikatakan oleh Imam Hammad, bahwa Allahu 'alal 'arsy yakrubu min ibadihi kama yasha kaifa syaa. Allah itu di atas ars dan selalunya di atas semua makhluknya. Tapi Allah mampu mendekat ke siapa saja yang dikehendaki. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah mendekat. Termasuklah Allah turun ke langit yang terdekat, itu Allah mendekat ke sana. Lalu mengatakan, siapa man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang hendak beristighfar sehingga aku ampuni. Man dzalladzi yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta kepada aku akan aku beri. Itu Allah mendekat ke langit dunia supaya lebih dekat
dengan orang-orang yang beribadah dan kita bisa lebih merasakannya. Kalau tuan-tuan ibadah malam hari lebih terasa kedekatan dengan Allah, termasuk ketika kita sujud, jasad kita menuju ke bawah tapi roh kita mengangkasa ke arsy atau mendekat ke arah sana. Jadi ini semua sifat-sifat yang sempurna. Allah datang nanti di hari kiamat sama sekali bukan sifat yang problem. Maka salah besar kalangan mutakallim yang mempersoalkan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Dipertanyakan ini layak kita tetapkan atau tidak. Ini muhkam ataukah mutasyabih. Ini mau kita takwil ataukah kita tafwid. Ini informasi dari Allah untuk kita mengenai Allah sendiri. Justru itulah informasi yang paling benar dan itu maha sempurna. Tidak perlu kita tanyakan, bahkan kalau dalam kondisi normal tidak perlu kita mengatakan Allah turun, tapi turunnya tidak seperti turunnya makhluk. Apa itu? Sudah pasti kalau Allah turun tidak seperti turunnya makhluk, bahkan tidak layak dibandingkan. Oleh karena itu ucapan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seperti Allah. Bukan Allah tidak seperti yang lain. Kalau dibilang Allah tidak seperti yang lain, belum maksimum pujiannya. Tapi kalau kita katakan Allah tiada taranya, Allah tiada yang membandingkannya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada yang sama dengan Allah? Tidak ada. Ini ungkapan yang lebih benar. Bukan kita mengatakan Allah tidak sama dengan yang itu, salah. Tapi itu ungkapan yang belum sempurna, masih kurang. Apa hebatnya dibilang tidak sama dengan manusia? Batu pun tidak sama dengan manusia. Udara pun tak sama dengan manusia. Apa hebatnya dibilang tidak sama dengan manusia? Tapi kalau kita katakan tidak ada yang menyamainya, nah itulah pujian. Dan itu cara Al-Quran. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, kita semua hafal, walam yakun lahu kufuwan ahad atau kufuan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Itulah cara pujian. Jadi untuk menyamak, untuk membandingkan dengan yang lain, secara global kita nafikan ada yang sama dengan Allah. Tidak perlu dikatakan Allah ini tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan botol, tidak sama dengan batu, tidak sama. Itu bukan memuji. Kalau kita datang ke Tuan Raja mengatakan, wahai Raja, Anda ini tidak tuli, tidak bisu, tidak cacat, tidak malas. Itu pujian atau bukan? Bukan. Tapi kalau kita katakan, di kampung ini tidak ada yang seperti Tuhan. Nah, inilah pujian. Jadi diglobalkan untuk menafikan persamaan itu. Tapi apabila kita merinci, menyebutkan sifat-sifat bagus, baik dengan cara itsbat maupun nafyun naqsi, menafikan kekurangan, kita rinci banyak. Allah itu Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mutakabbir, Al-Muhaimin. Kita rinci kebaikan-kebaikannya. Maka itulah cara memuji yang digunakan dalam Al-Quran. Nah, itu jawaban sedikit saya tambahin ya. Jadi kata harokah itu digunakan oleh sebagian ulama ahlu sunnah, tetapi yang sabit dalam Quran dan sunnah adalah lafaz fi'al dan lafaz-lafaz lain seperti yaji'u, ya'ti, ataupun ja'a, ataupun yanzil, dan itu semua adalah sifat sempurna. Semua yang disebutkan Allah dalam Al-Quran adalah sifat yang sempurna, termasuk sifat yang belakangan hari dipersoalkan orang. Misalnya sifat wajah, sangat sempurna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Allah yang penuh dengan keagungan dan penuh dengan kemuliaan. Coba tanya, siapa manusia atau makhluk ini yang wajahnya kekal? Tidak ada. Jadi apabila kita menetapkan Allah punya wajah yang kekal, sama sekali tidak ada yang menyerupainya. Justru ketika kita mengatakan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, siapa manusia yang bisa berinfak kapan saja? Tidak ada. Lalu dikatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Siapa manusia yang dengan tangannya bisa menggenggam langit dan bumi? Tidak ada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang bersemayam di atas arsy, dan arsy itu makhluk yang tertinggi. Siapa manusia yang bisa bersemayam di atas makhluk tertinggi? Tidak ada. Itu semua sifat-sifat sempurna, tidak layak bahkan untuk dipertanyakan, sehingga sangat layak untuk kita tadabburi ya. Oleh karena itu generasi pertama umat Islam sama sekali tidak mempersoalkan ini sebelum masuknya pemikiran-pemikiran yang aneh.
yang mempersoalkan Tuhan berbuat, mempersoalkan Tuhan datang, mempersoalkan Tuhan punya wajah. Dalam hadis dikatakan, hijabuhun nur lau kasyafa la ahraqat subuhat wajhihi mantaha ilaihil basaru min khalqi. Wajah Allah itu luar biasa bercahaya, yang kalau dibuka hijabnya akan membakar semua yang Allah lihat dan Allah pandang. Nah, Allah memandang tidak ada batasannya, luar biasa, tidak ada wajah manusia seperti ini. Oleh karena itu sifat-sifat ini justru sifat-sifat yang luar biasa, sangat sempurna, tidak bisa dibantah dengan argumentasi atau konsep jism, konsep tarkib, konsep a'rad, konsep-konsep yang aneh, yang justru membuat orang tidak bisa mentadabburi ayat-ayat sifat. Bahkan dia menjadi hati-hati, menjadi waspada. Jangan-jangan ayat ini mutasyabih, jangan-jangan saya kalau membaca ayat ini tersesat. Bukan, ini justru petunjuk yang menjadi bukan hanya penjelas, tapi menjadi hakim untuk menyelesaikan perselisihan antara umat manusia, perselisihan antara sekte A dengan sekte B, antara filosof A dengan filosof B. Inilah hakimnya. Jadi ini pasti jelas dan sudah sempurna. Yang lain-lain itu yang mutasyabihat atau bahkan banyak yang keliru. Pertanyaan kedua, mohon maaf kepanjangan, mengenai takdir, Ustaz. Jadi betul dalam hadis disebutkan, ketika Rasulullah menjelaskan takdir lalu menyampaikan satu fenomena, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Ini yang berat. Yang bagian lainnya lebih ringan. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada orang itu kadang-kadang selama hidupnya melakukan perbuatannya penduduk neraka, banyak mencuri, banyak berzina, naudzubillah, minum minuman keras, meninggalkan sholat, tidak puasa, amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa dhira', sampai tinggal sedikit saja jarak antara dia dengan kematian. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhulaha. Ternyata dia ditakdirkan Allah di akhir hayatnya bertaubat, lalu kemudian mengamalkan amalan penduduk surga, maka dia masuk surga. Ini satu poin. Ini saya sampaikan dulu karena ringan ya. Mudah bagi kita menerima orang maksiat lalu di akhir hayat diberikan taubat oleh Allah, kemudian masuk surga. Tidak masalah, karena itu adil-adil saja dan bahkan ada karunia. Tapi Allah tidak menjadikan dia penduduk surga kecuali ditakdirkan terlebih dahulu melakukan amalannya penduduk surga. Dan ketika Allah menakdirkan seseorang untuk beramal, caranya sangat sempurna. Tidak ada di situ sesuatu yang dipertanyakan lagi. Kenapa? Allah memberikan dia rasa suka terhadap perbuatan baik. Diciptakan di sini rasa suka, sehingga dia menghendaki perbuatan baik itu. Dan dia diberikan kemampuan, maka terjadilah. Sama sekali tidak merasa dipaksa. Dia memang menyukai itu. Tapi kita tahu siapa yang membuat dia suka. Allah. Nah begitu juga Ustaz. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Allah tidak menjadikan dia masuk neraka kecuali terlebih dahulu dia melakukan amalan penduduk neraka, walaupun hanya di akhir-akhir hayatnya. Dan caranya Allah menciptakan perasaan buruk dalam hatinya, maka dia menjadi suka melakukan perbuatan buruk, tidak merasa terpaksa. Dia memang dialah yang melakukannya, walaupun Allah yang menciptakannya, sehingga dia pun yang layak mempertanggungjawabkannya, karena dia memang dia pelakunya. Tapi tidak mungkin manusia menciptakan kehendak dalam hatinya sendiri, pasti sang pencipta. Ini pun dilakukan Allah dengan hikmah. Lalu ada satu pertanyaan lagi yang tersisa. Okelah dia dimasukkan penduduk neraka karena dia terlebih dahulu memang melakukan amalan penduduk neraka, sehingga layak dihukum walaupun di akhir. Sama seperti kita sholat, tapi di rakaat terakhir mohon maaf buang angin, otomatis batal semua amalannya. Begitu juga orang di akhir hayatnya melakukan keburukan, batal semua yang, dan akan dibalas juga oleh Allah dengan kebaikan, tapi di alam dunia saja, dan impas dengan keburukannya di akhir. Tapi kita bertanya, mengapa Allah menakdirkan dia baik selama bertahun-tahun, tapi di akhir ditakdirkan buruk?
Bukankah perbuatan baik ini layak untuk dibalas dengan diberikan hidayah tambahan sesuai dengan keagungan Allah? Jawabannya ada kalau kita kaji hadis ini secara lengkap. Jadi dalam riwayatnya yang lebih lengkap, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas. Ada tambahannya. Dan seseorang itu bisa jadi dia melakukan amalan penduduk surga menurut apa yang tampak oleh orang-orang. Fima yabdu linnas. Jadi dia tampak sholat, dia tampak zakat, dia tampak puasa, tapi sebetulnya ada penyakit dalam hati dia yang dia pelihara. Dia melakukan keburukan lain di luar itu yang membatalkan kebaikannya. Mungkin juga dia melakukan sholat tidak ikhlas, ingin riak dipuji. Makanya di situ dikatakan wa innar rajula ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas. Menurut apa yang dilihat orang saja. Nah, penyakit yang dia pelihara ini yang akan dibalas oleh Allah dengan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Maka semua penyakit yang masih tersimpan, kita perlu bertanya, saya punya penyakit buruk, suka iri dengki dengan orang lain, suka menyembunyikan keburukan, tidak senang dengan ditegakkannya syariah, senang dengan menjamurnya kemaksiatan, tapi saya simpan. Tapi setiap hari saya tetap diberikan nikmat Allah, diberikan makan, diberikan kenikmatan, tidak berkurang bahkan bertambah. Kita patut waspada. Jangan-jangan ini makar Allah, istidraj, yang nantinya di akhir hayat naudzubillah itu baru diberikan buahnya, yaitu faya'malu bi amali ahlin nar, maka kita pun masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Ini salah satu bentuk kesempurnaan pengaturan Allah terhadap takdir. Semoga bisa menjawab, Ustaz. Jadi Allah memang mentakdirkan, tapi takdir itu dengan cara manusia ditakdirkan berbuat, lalu perbuatannya akan dibalas. Manusia ditakdirkan berbuat tidak terpaksa. Saya misalnya bergerak ke sini tidak merasa terpaksa, tapi berdasarkan keinginan saya sendiri. Sayalah pelakunya, tapi keinginan saya ini juga saya tahu pasti ada penciptanya. Tidak mungkin dia muncul sendiri tanpa ada yang membuatnya, karena tidak ada sesuatu yang muncul di alam ini kecuali ada penciptanya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat buat kita semua dan memantapkan lagi kefahaman kita dalam akidah seperti pemahaman salafus saleh. Jazakumullah khairan karena menyokong Mbah Lanang Channel, tim produksi Abu Hair Studio.